Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu. Kali ini Ibu akan menjelaskan di pertemuan keempat kita untuk mata kuliah kimia dasar. Oke, jadi untuk pertemuan keempat kita, yaitu di bab kedua, menjelaskan terkait dengan atom, molekul, dan ion. Sebenarnya, untuk atom itu sendiri, itu berasal dari beberapa penemuan, penemuan dari yang sebelumnya telah dilakukan penelitian, hipotesa, seperti itu ya, sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang pertama itu adalah dari Dalton, yang dicetuskan pada tahun 1808. Ya, di sini dinyatakan bahwa unsur merupakan atau tersusun atas partikel sangat kecil yang disebut atom. Semua atom unsur tertentu adalah identik. Dikatakan identik itu artinya sama baik ukuran, massa, dan sifat kimianya. Atom unsur tertentu berbeda dari atom unsur yang lain. Kalau kalian masih ingat tugas dari Ibu, nanti kalau kita zoom lagi akan ada kuis ya, yaitu terkait dengan unsur-unsur yang kalau kalian tahu itu ada di tabel periodik kimia, yaitu macam-macam unsur yang sebenarnya tersusun atas atom yang sifatnya identik. Kemudian ada lagi istilah senyawa, yaitu tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Ya, jadi dikatakan senyawa jika dia tersusun atas 2 unsur atau lebih, bisa 3, 4, dan seterusnya. Dalam setiap senyawa, perbandingan jumlah atom dari setiap 2 unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Saya ulang, dalam setiap senyawa, perbandingan jumlah atom dari setiap 2 unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat atau pecahan. Kalau kalian masih ingat ada yang mengambil waktu SMA ngambil jurusan IPA, kalian akan tahu bahwa ada loh ternyata untuk jumlah unsur tidak benar-benar bulat, bisa 1,5. Contohnya H2O. Sebenarnya benar-benar tidak H2O. Atau kalau kalian pernah mendengar H2O itu apa? H2O adalah senyawa air. Sebenarnya tidak benar-benar ada satu unsur oksigen yang berikatan dengan 2 unsur hidrogen untuk dinyatakan seimbang atau stabil. Sebenarnya yang dibutuhkan agar tetap stabil menjadi air adalah H1,5O. Kalau kalian mau tahu kebenarannya bisa dicek di internet ya. Nah, istilah ini dikenal dengan hukum nisbah tetap dan hukum nisbah berganda. Kemudian, adanya unsur maupun senyawa ini mengakibatkan reaksi kimia. Ya, bahkan untuk ikatan H dan O saja, itu ternyata juga bisa yang menghasilkan senyawa air itu berasal dari reaksi kimia. Reaksi kimia hanyalah memisah, menggabungkan, atau menyusun ulang atom-atom tanpa menciptakan atau memusnahkan atom. Jadi, dikatakan reaksi kimia jika hanya memisah antara 2 atom yang sebelumnya berikatan, atau menggabungkan yang sebelumnya berpisah, atau menyusun ulang atom-atom. Ya, jadi kalau misalkan antara air ketemu dengan garam, ya, itu kalau dicampurkan, dia itu akan terbolak-balik nanti susunan atom-atomnya. Tapi sebenarnya tetap merujuk pada tujuan akhir, yaitu mencapai kesetimbangan. Istilah di mana suatu reaksi hanya memisah, menggabung, dan menyusun ulang tanpa menciptakan atau memusnahkan dinamakan dengan hukum kekekalan massa. Teori atom Dalton ini kalau dibuat suatu ilustrasi seperti ini ya, Nak ya. Jadi, hipotesis pertama yaitu menyatakan bahwa ada suatu elemen atom X, elemen itu bahasa Inggrisnya unsur. Nah, ada suatu unsur X ya dengan gambaran atom di sini diwakilkan oleh bentuk-bentuk merah bulat kecil yang dipertemukan dengan unsur Y dengan atom seperti ini berwarna hijau lebih besar bulatannya. Ketika bulatan kecil merah ini dipertemukan atau digabungkan dengan bulatan yang besar berwarna hijau, akan terbentuklah, jadi hipotesis. Jadi kita menduga, ya awalnya kita menduga
bisa enggak sih kalau misalkan unsur X ditambahkan unsur Y akan terjadi suatu reaksi kimia? Kita maka akan menduga lagi atau hipotesis kedua, yaitu ternyata bentuknya akan seperti ini. Satu unsur Y akan mengikat dua unsur X. Kita menduganya kita harapkan seperti ini. Jadi senyawanya menjadi seperti hipotesis kedua. Nah, bisa jadi ya, jadi si teori atom Dalton itu juga akan memberikan dugaan bahwa adanya pertemuan antara unsur X dengan unsur Y menjadi komponen unsur XY, ya. Jadi ada suatu runtutan seperti ini. Nah, ini teori Dalton dugaannya seperti ini. Oh, senyawa ini pasti karena adanya unsur X dan Y. Senyawa XY merupakan gabungan dari X dan Y. Ini juga hipotesis ketiga. Jadi yang namanya membuat suatu teori, mereka juga melakukan hipotesis-hipotesis. Nah, seperti seorang detektif ya, kalau misalkan sudah tahu ada suatu kasus, mereka menduga-duga. Hipotesis pertama, mungkin terjadi kecelakaan karena sebelumnya jalanannya licin, atau mungkin karena sepeda motornya remnya blong dan sebagainya. Jadi ada dugaan-dugaan pertama, kedua, dan ketiga ya untuk mencetuskan suatu teori. Nah, ini contoh sekarang. Jadi ternyata dilihat setelah kita mereka-reka, kita juga bisa bukan hanya mereka prosesnya saja, tapi sampai dengan istilahnya kalau dalam kimia itu konsentrasinya atau kandungannya ada berapa. Misalkan di X itu ada 16 dan sedangkan di Y itu ada 8. Apakah benar-benar terjadi bahwa satu unsur elemen itu akan mengikat dua unsur X gitu ya? Maka di sini akan menghasilkan, nah ini contoh gambaran untuk suatu teori, misalkan memang satu unsur Y mengikat dua unsur X, maka akan dihasilkan notasi ilmiah seperti ini. Ya. Nah, sekarang yang dikatakan tadi bisa bulat atau pecahan itu adalah bisa jadi di jumlah unsur ini. Nah, X2 yang duanya di subordinat ya, bukan superordinat yang di atas. Terus Bu, yang 16, 8 ini apa? Ini adalah koefisiensi, ya. Kemudian, selanjutnya, untuk bisa lebih dalam mengetahui tentang apa itu atom, ada percobaan lain yaitu percobaan Lavoisier, ya. Di sini beliau menggunakan raksa yang dipanaskan dalam tanur dengan udara beroksigen. Setelah beberapa hari terbentuk serbuk merah merkuri 2 oksida. Cara membacanya begitu ya, merkuri 2 oksida. Di situ setelah diprediksi karena sudah tahu sebelumnya dari percobaan Dalton, dia bisa menduga-duga bahwa memang ternyata terjadi suatu reaksi dengan istilah atau lambang unsur raksa adalah Hg yang memiliki bentuk liquid ya secara alam, kemudian ditambahkan dengan, maaf ini seharusnya 2 ini adalah subordinat berada di bawah ya. Maka yang bentuknya gas atau G, maka akan dihasilkan 2 HgO. Kenapa kok harus ada 2 seperti ini? Kita harus menghitung atau kita harus kalau misalkan mau membuat suatu reaksi kimia harus sampai ada kesetimbangan antara input maupun output. Jadi antara bagian kiri maupun bagian kanan itu harus sama jumlah Hg dan O-nya. Ya. Oke. Hasilnya tadi apa? Hasilnya adalah produknya berbentuk serbuk merah. Untuk volume oksigen yang terpakai oleh raksa diukur dari kenaikan tinggi permukaan raksa dalam wadah udara dari A ke B. Ini seperti ini. Jadi itu gambaran alatnya, percobaan dari Lavoisier. Memanaskan kembali serbuk merah HgO yang terbentuk menghasilkan raksa serta gas O2 dengan volume sebanyak yang terpakai. Jadi dalam membuat suatu percobaan, si Lavoisier ini mencoba ketika misalkan ya, ketika yang raksa dipanaskan dengan ada oksigen menghasilkan serbuk merah, kemudian dia ulang, apakah jika serbuk merah ini diulang, dipanaskan kembali, akan menghasilkan bahan-bahan pembentuknya, yaitu raksa dan oksigen, ternyata benar. Ternyata ketika produk ini dipanaskan kembali, dia akan mengeluarkan atau menghasilkan raksa dan oksigen. Jadi ini bersifat bolak-balik. Itu seperti itu.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata memang mereka hanya memisah dan menggabungkan saja reaksi kimia itu. Ini terbukti hukum kekekalan masanya bahwa massa bahan keseluruhan setelah reaksi kimia sama dengan sebelum reaksi, atau materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang ada hanyalah prosesnya saja yang berubah. Ini juga ada lagi untuk menguatkan terjadinya mulai dari atom sampai reaksi kimia. Kemudian di sini ada percobaan Joseph Proulx tentang hukum nisbah tetap. Pada tahun 1799, beliau melakukan suatu percobaan. Ada sampel-sampel yang berbeda dari senyawa yang sama, selalu mengandung nisbah massa yang sama dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi dia melakukan percobaan nih, percobaan 1, 2, dan 3. Ya, melakukan pemanasan ya untuk magnesium oksida ya. Di sini kalau dia memanaskan magnesium dengan berat 0,62 gram, yang dihasilkan adalah 1,02. Dia naikkan lagi, dia turunkan masanya menjadi 0,48, dihasilkannya adalah 0,79. Lanjut lagi, dia kurangi lagi masanya menjadi 0,36, yang dihasilkan 0,60. Ketika antara sebelum dan setelah ini dibuat suatu perbandingan, ternyata dihasilkannya itu sama. Dan ini membuktikan bahwa adanya hukum nisbah tetap. Ya, dimanapun ya, yang mengandung nisbah massa yang sama dari unsur-unsur penyusunnya itu juga akan tetap gitu loh. Ya, sampel berbeda dari senyawa yang sama. Intinya sampelnya maupun berbeda apapun massanya, tapi kalau senyawanya sama, maka unsur-unsur penyusunnya massanya juga akan sama. Kita lihat di sini percobaan 1 sampai percobaan ketiga, nisbahnya itu berkisar antara 0,60 sampai 0,61 ya. Padahal sudah berbeda-beda massanya dan hasilnya. Hukum nisbah berganda ini juga lanjutan dari teori Dalton. Jika dua unsur dapat bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, maka nisbah atau perbandingan antara massa-massa dari unsur pertama dan suatu massa tetap dari unsur kedua akan berupa bilangan bulat yang kecil. Jadi di sini yang dimaksud adalah perbandingan atau bilangan di sini untuk dikatakan bahwa dia CO2 ini kan angkanya bisa bermacam-macam, bisa lebih dari 2, tapi yang diambil adalah di sini bilangan bulat yang terkecil. Sebagai contoh, oksigen di dalam karbon monoksida, karena 1 istilahnya adalah mono, kalau 2 itu di, ya, jadi karbon dioksida karena dalam satu unsur karbon mengikat 2 unsur oksigen, maka dioksida. Kalau karbon monoksida bagaimana? O-nya 1, C-nya 1, maka CO. Ya, kalau karbon dioksida, 1 unsur karbon mengikat 2 unsur oksigen. Lihat di sini. Ya, lihat di sini. Di sini oksigennya, mohon maaf ini seharusnya 2 ya, Nak ya. Mohon maaf, ini seharusnya 2, unsurnya 1. Maka di sini nisbah oksigen dalam karbon monoksida dengan dalam karbon dioksida 1:2 ya. Di sini yang bawah ini maksudnya 1:2. Mohon maaf. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Apakah atom itu hanya sekedar sesuatu bahan terkecil saja? Apakah dia tidak memiliki sifat-sifat yang lain? Nah, Saudara Thomson di sini melakukan suatu penelitian dengan menggunakan tabung sinar katoda. Ya, jadi sinar katoda ini bisa mengetahui apakah sesuatu yang melewati sistem ini, dia ini mengandung elektron atau tidak. Dia memiliki istilahnya itu muatan ya. Dia bermuatan negatif atau positif. Oke. Melalui sistem ini, di bawah pengaruh medan magnet, sinar katoda dibelokkan ke atas ya, ke titik A. Jika pengaruh medan magnet dari medan listrik dihilangkan, maka dia akan lurus. Ini hasil penelitiannya ya. Kemudian, di bawah pengaruh medan listrik, maka sinar katoda dibelokkan ke arah C. Jadi, penelitian ini itu mencoba menggunakan
tiga bentuk pengaruh. Ada yang dipengaruhi medan magnet, ada yang dimatikan antara medan magnet maupun medan listrik, ada yang hanya menggunakan medan listrik. Ternyata belokannya berbeda. Ya, dapat dilihat menggunakan apa? Ada menggunakan fluorescent screen. Fluorescence itu adalah suatu zat yang berpendar atau bercahaya ya. Kemudian J.J. Thomson ini akhirnya mencetuskan ternyata bisa menentukan perbandingan muatan listrik terhadap massa elektron tunggal atau elektron. Jadi di sini istilah elektron mulai diperbincangkan. Jadi dapat dikatakan atom tidak tak terbagi, terdapat partikel subatomik bermuatan negatif, yaitu elektron. Ya, jadi J.J. Thomson ini mengenalkan istilah elektron. Nah, ini gambaran, kalau tadi adalah rancangannya, rancang bangunnya, ini loh alatnya. Jadi ketika tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet, dia akan lurus saja, nak. Ya, dari katoda ini dia akan lurus saja. Tapi kalau misalkan dia diberikan oleh medan, kalau ini contohnya dengan menggunakan medan magnet ya, nak ya. Ini magnetnya berbeda. Ya, kutub utara, kutub selatan, ternyata di sini ada yang dia tolak menolak, ada yang tarik menarik ya. Nah, di sini juga membuktikan bahwa ternyata dia itu bersifat, ada yang misalkan memang dia muatannya sama, maka dia akan tolak menolak, tapi kalau muatannya dia berbeda, dia akan tarik menarik. Seperti itu. Kemudian ada lagi suatu eksperimen oleh Millikan ya, di sini ada suatu rancang bangun seperti ini ya. Dia ingin mengetahui berapa sih beratnya suatu elektron. Nah, dia masih kurang puas nih. Masa iya sih barang sekecil atom itu tidak memiliki massa? Dan ini info ya. Dengan penelitian ini, dia mendapatkan hadiah Nobel. Nobel itu sesuatu yang baru di bidang fisika di tahun 1923. Ya, dia menggunakan suatu alat. Dia merancang alat ini ya, Nak ya. Jadi alat ini itu diibaratkan bisa digunakan untuk mengukur massa suatu elektron, tapi juga bisa melihat secara mikroskopik gimana sih bentuknya begitu ya. Harapannya begitu. Kemudian dia menggunakan apa nih? Dia menggunakan suatu piringan yang memiliki muatan ya, bermuatan atau charge gitu ya. Jadi dilihat di situ, jadi ada charge-nya untuk plate-nya. Jadi piringannya itu ada piringan yang bermuatan positif, ada yang piringan bermuatan negatif, ya. Kemudian, nah dapat dilihat tersan di sini ternyata, ya, untuk tegangan elektron itu bisa terukur di sini, nak, sampai minus 19. Tegangan atau massa Thomson itu minus. Jadi ini adalah hasil eksperimennya, bahwa dihasilkan di sini berapakah sih jumlah, ini karena menggunakan karbon ya, berapa sih jumlah tegangan untuk karbon itu, seperti itu ya. Ini menggunakan, mohon maaf, ini menggunakan suatu atom tertentu ya, mohon maaf. Dan ini kalau tegangan per massanya, jadi untuk istilah tegangan yang dimaksud di sini min 1,60 kali 10 pangkat min 19 ini satuannya adalah C ya. Untuk tegangan per massa yaitu sini, kalau untuk elektron Thomson, nah itu dia lebih kecil lagi ya. Mohon maaf, lebih besar, minus 1,76 kali 10 pangkat 8. Oke. Untuk massa elektron sendiri ternyata diketahui di sini menggunakan Millikan eksperimen, yaitu 9,10 kali 10 pangkat min 28 gram. Ya, jadi sangat-sangat kecil. Oke, kemudian di sini ada 3 bentuk dari suatu penelitian ya, menggunakan pancaran radioaktif ya. Di sini dapat diketahui juga bahwa jika suatu unsur seperti uranium ya, ketika dipancarkan, diemisikan, dia juga ada yang mengarah ke arah di muatan negatif dan juga ada yang mengarah di muatan positif. Ya. Jadi mulai digambarkan ini
setelah ada kegiatan bahwa ternyata ada belokan yang mengarah ke muatan negatif, ada yang lurus, ada yang ke muatan positif. Di sini mulai digambarkan bagaimana sih bentuk atom itu, muatan-muatannya itu seperti apa. Nah, ini digambarkannya begini. Karena memang tadi dilihat ternyata dia lebih cenderung banyak yang berbelok ke arah di muatan positif, maka gambarannya berarti seperti ini ya, gitu ya. Jadi ada hipotesis atau diduga dan sampai akhirnya dicetuskan model atom Thomson, atom secara keseluruhan netral. Jadi elektron dalam atom tersebar merata seperti roti kismis. Ya, atom secara keseluruhan netral, namun ada elektronnya. Dan bagaimana sebaran elektron itu? Sebaran elektron itu kata Thomson dia menyebar seperti bentuk roti kismis atau model atom plum pudding Thomson. Dan Thomson juga memperjelas lagi, sifat-sifat sinar katoda elektron itu sebenarnya tidak kasat mata, terlacak dari efek fluoresensi yang ditimbulkan, dan dia ini melintas lurus dari katoda ke anode, ya, dibelokkan oleh medan listrik ke kutub positif, dan dibelokkan oleh medan magnet. Nih. Kemudian ada lebih dalam lagi, setelah ada pencetusan dari Thomson, Rutherford melakukan penelitian dengan eksperimen desain seperti ini. Ya, jadi dia itu menggunakan detecting screen ya untuk bisa mengetahui apakah ketika suatu sumber cahaya tinggi ditembakkan pada di sini ada lapisan emas ya. Kemudian bagaimana caranya dia menyebarkan? Nah, ini hasilnya di sebelah kanan ternyata seperti ini. Dia itu ada yang lurus tapi mulai ada dibiaskan sedikit. Ada yang lurus, ada yang ditolak. Nah, ternyata dia ada sesuatu di tengah yang bisa mengakibatkan dia terbelok atau bahkan dia sampai tertolak. Ternyata di situ juga kalau misalkan memang dia dengan muatan yang sama, dia akan bertolak. Dikatakan di sini, ternyata bukan hanya elektron saja, karena elektron itu bersifat muatan negatif kan. Di sini ternyata ada muatan positif yang terdapat di dalam inti yang disebut dengan proton. Ya, proton bukan elektron. Kalau elektron muatan negatif, kalau yang muatan positif itu proton. Ya. Dan di sini juga dapat dihitung juga massa protonnya. Berapa? Ternyata 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Dan ternyata seperti ini. Model atom itu sebenarnya begini kata Rutherford, ya. Bahwa ternyata karena memang di daerah yang di dekat inti ada yang tertolak tapi ada yang diluruskan tapi agak belok ternyata. Nah, di situ ternyata model atom itu bukan di tengah-tengah itu ada proton, ada lagi neutron. Neutron itu adalah suatu yang tidak ada muatan positif maupun muatan negatif. Di tengah-tengah itu seperti itu. Nah, ini diibaratkan jadi dia memperkirakan sampai dengan jari-jari atom. Nah, ini lingkaran ya. Jari-jari atom itu sampai dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi diibaratkan lagi. Jadi gambaran analoginya, jika suatu atom seukuran Gelora Senayan, ya, Gelora Senayan Jakarta, maka volume intinya akan sebanding dengan ukuran kelereng. Jadi kalau kelereng itu di tengah-tengah Gelora Senayan, maka sampai dengan kulit luarnya itu sampai dengan kulit luar dari Gelora Senayan tersebut. Nah, ini ada lagi eksperimen Chadwick tahun 1932, bahwa untuk atom hidrogen, ya, itu terdapat 1 proton. Sedangkan untuk atom helium terdapat 2 proton. Massa helium per massa hidrogen itu kan seharusnya 2. Ya, seharusnya 2. Dengan perbandingan massa helium dengan massa hidrogen itu 4. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh-contoh untuk bisa mengetahui, jadi ada reaksi kimia. Jadi dihipotesiskan berarti kalau misalkan ada sesuatu ditambahkan dengan barium, itu akan menghasilkan sesuatu pula yang ditambahkan dengan ada unsur C dan energi. Jadi, apakah seperti ini ya? Misalkan, jadi apakah sesuatu hal yang misalkan dijumlah-jumlah akan mengeluarkan hal baru, yang penting perbandingannya tetap ya. Nah, ini. Dan akhirnya nih,
Nah, berapa sih jumlah neutron untuk suatu unsur ya di sini memang bergantung dari dia letaknya ada di sebelah mana. Nah, kalau kalian memegang tabel periodik kimia, letak suatu unsur dia di atas, dia di bawah, ada nomornya, helium, hidrogen itu. Kenapa helium nomor 1? Mohon maaf, hidrogen nomor 1, helium nomor 2. Nah, itu hubungannya adalah dengan disesuaikan dengan jumlah protonnya. Ya, dan juga keberadaan neutronnya. Ya, seperti ini intinya ke situ. Nah, di sini tadi ringkasan bahwa ternyata elektron dengan proton itu sama, nak. Sama kolomnya, cuman bedanya di muatan. Ya, tegangan. Mohon maaf tadi C itu adalah kulom atau tegangan ya. Nah, ini dengan muatannya kalau elektron itu negatif 1, untuk proton positif 1, masanya berbeda ternyata ya, nak. Kalau untuk elektron itu masanya 9 kali 10 pangkat min 28, lebih kecil dibandingkan dengan proton maupun neutron. Karena di sini diketahui ternyata proton dengan neutron itu sama masanya, jadi kesimpulannya begitu. Oke. Nah, di sini kita mulai belajar di sini untuk nomor atom ya, untuk nomor atom ada kalau misalkan ada beberapa periodik kimia yang memberikan simbol ya. Jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur, yaitu nomor atom adalah jumlah proton dalam inti setiap atom suatu unsur. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah neutron dalam inti atom suatu unsur. Jadi kalau di sini Ibu contohkan ya, kalau nomor atom itu berada di bawah Z, sedangkan nomor massa sebagian atas, dan X adalah simbol unsur. Ada juga tabel periodik kimia yang dibalik, nomor atomnya di atas, nomor massanya di sebelah kanan ya. Yang terpenting di sini intinya biasanya kalau untuk nomor atom itu kalian lihat di situ untuk tabel periodik kimia. Kalau misalkan kalian lihat sekarang, saat kalian pegang tabel periodik kimianya, hidrogen itu pasti nomor atomnya pasti 1, karena protonnya 1, ya seperti itu. Dan selebihnya kalian bisa lihat di situ. Nah, ini contoh beberapa ya, walaupun memang sebenarnya secara alami hidrogen itu protonnya 1, dan nomor masanya ini bisa berbeda-beda, nah, ya bisa berbeda-beda. Tergantung di mana dia dilakukan suatu reaksi kimia. Uranium juga sama. Ya, ini contoh bagaimana suatu hidrogen ya bisa mengikat unsur yang lain. Oke. Nah, sekarang ada istilah lagi, istilah isotop namanya. Isotop itu dapat diartikan bahwa dia terdapat jumlah proton yang sama walaupun jumlah neutron berbeda. Ya. Tidak masalah, yang penting protonnya sama. Kemudian ada lain istilah isobar. Isobar itu apabila jumlah atau nomor massanya sama, ya, walaupun unsurnya berbeda, itu bisa. Oke. Demikian akhir dari pertemuan Ibu di pertemuan keempat ini. Sebenarnya tidak ada tugas, tapi kalian harus siap-siap di pertemuan ke depan kita menggunakan Zoom. Akan ada kuis di awal dan di akhir pertemuan. Jadi mungkin sepertinya kita di Zoom itu kita akan banyak kuis ya, Nak ya. Kita akan banyak kuis untuk nilai kalian ya, untuk menambah nilai kalian di UTS nanti. Terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.